Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang bersih dan orang Islam peduli dengan kebersihan. Peduli kebersihan diantaranya menyapu, merapikan buku, mengambil dan membuang sampah yang ada, cuci tangan setelah membersihkan sesuatu. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Untuk hifzul Quran, hari ini kita akan murojaah Al-Baqarah ayat 1-5 dan Al-Baqarah ayat 104 sampai 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ma yawaddu alladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Untuk hifzul hari ini kita akan menghafal 109 sampai bacaan Al-Haqq. Wadda katsirun min ahlil kitab. Wadda katsirun min ahlil kitab. Wadda katsirun min ahlil kitab
ود كثير من أهل الكتاب 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 لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا 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 حسدا من عند أنفسهم 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 من بعد ما تبين لهم الحق 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 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من
بعد ما تبين لهم الحق ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Sains Al-Quran kita akan membahas materi baru tentang wakaf. Wakaf bahasa Arabnya al-waqfu. Nah, apa yang dimaksud dengan wakaf itu? Kalau arti perkata atau secara bahasa namanya, kalau arti perkata, wakaf itu artinya berhenti. Adapun menurut hukum tajwid, wakaf adalah menghentikan bacaan Al-Quran dengan niat untuk membacanya lagi, dengan niat untuk melanjutkan bacaan. Jadi niatnya untuk melanjutkan bacaan, bukan untuk berhenti atau tidak membaca Al-Quran lagi. Kalau kita selesai membaca Al-Quran, maka yang di ujung itu namanya bukan wakaf. Wakaf ini adalah menghentikan bacaan Al-Quran dengan niat untuk melanjutkan bacaan. Hari ini kita akan membahas 3 macam tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran. Apa sebab seseorang wakaf atau berhenti ketika membaca Al-Quran? Sebabnya banyak, ada beberapa hal. Kenapa kita wakaf? Kenapa kita berhenti? Salah satunya karena nafas. Nafas ada yang pendek. Karena ketika membaca Al-Quran itu tidak boleh kita memperbanyak nafas. Contohnya, kita baca Al-Baqarah ayat 102. Tidak boleh seperti ini contoh yang salah. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Kalau nafasnya pendek, tidak sanggup bacaan yang panjang, maka tidak boleh dipaksakan. Itu adalah satu kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Berhenti saja. Wattaba'u ma tatlus syayatin. Tidak perlu untuk memaksa nafas. Atau karena lupa, kita bisa berhenti atau wakaf ketika membaca Al-Quran saat kita lupa. Biasanya untuk yang menghafal Al-Quran dan lain-lain. Bisa karena batuk dan lain-lain. Atau untuk tujuan pelajaran juga bisa kita berhenti. Ada satu pembahasan yang harus dibahas, yang harus dipelajari, maka boleh kita berhenti. Inilah sebab-sebab wakaf. Maka tanda-tanda wakaf, di pertemuan ini kita akan membahas 3 tanda wakaf. Yang pertama, wakaf lazim. Simbol atau logonya yang kita dapati di Al-Quran, bentuk penulisannya adalah mim kecil di atas atau mim seperti ini. Namanya wakaf lazim. Apa itu wakaf lazim? Wakaf yang mesti berhenti.
karena nanti akan bisa merubah arti dari bacaan yang kita baca. Wakaf ini dibuat oleh para ulama. Itu namanya wakaf lazim. Contoh bacaan wakaf lazim bisa kita dapati pada surat Falmudabbirati amra. Yang kedua, waqaf adamul waqfi. Adamul waqfi ini tidak berhenti, tidak boleh berhenti. Adam ini tidak, wakaf ini berhenti, tidak boleh berhenti. Lambangnya di dalam Al-Quran adalah seperti ini, la, tidak. Jadi artinya adalah tidak boleh berhenti, karena nanti akan merusak makna bacaan. Kalau kita berhenti, kita potong bacaannya, nanti bisa merubah arti. Contoh bacaan waqaf adamul waqfi di dalam Al-Quran adalah Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadzibah. Lalu yang ketiga ada waqaf jaiz. Lambangnya di dalam Al-Quran dengan huruf jim. Jadi lambangnya adalah dengan huruf jim. Apa arti waqaf jaiz? Waqaf jaiz artinya boleh. Boleh berhenti, boleh kita waqaf, boleh kita lanjutkan bacaan. Jadi inilah beberapa tanda-tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran. Contoh bacaan waqaf jaiz ini bisa kita dapati pada surat Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Demikian saja pembahasan kita tentang wakaf. Untuk pertemuan ini kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Bahasa Arab kita kali ini akan melanjutkan 3 huruf jar yang terakhir. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, kita tahu huruf jar itu ada 9 diantaranya yang kita pelajari. Min dari, ila ke, an juga dari, ala di atas, fi di dalam, rubah betapa banyak. Kita akan lanjutkan 3 huruf jar yang terakhir. Huruf jar. Boleh ulangi sedikit untuk pengulangan. Apa yang dinamakan huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang membuat kata yang terletak di depannya menjadi baris bawah. Seperti contoh kita pelajari di pertemuan sebelumnya, dari rumah. Dari rumah. Dari bahasa Arabnya min. Rumah bahasa Arabnya baitun.
Karena min ini huruf jar membuat kata yang terletak di depannya menjadi baris bawah, maka baitun ini tidak lagi menjadi baitun baris bawah, menjadi baitin. Atau boleh kita pakai alif lam, sudah mau limbas juga di pertemuan sebelumnya. Kalau pakai alif lam tidak boleh pakai tanwin. Ini namanya alif lam. Kalau sudah pakai alif lam tidak boleh lagi pakai tanwin. Tidak boleh al-baitin. Al-baitin. Alif lamnya bergabung dengan tanwin tidak boleh, ini salah. Pilih salah satu, kita pakai tanwin, an-in-un, atau kita pakai alif lam. Jadi kalau pakai alif lam, minal baiti, dari rumah. Sekarang kita masuk huruf jar yang ke-7. Bi ini artinya dengan, bisa juga artinya demi. Kata-kata sumpah demi Allah bisa artinya demi, bisa artinya dengan. Misal, contoh, sering kita baca Bismillah. Bi ini huruf jar dengan, ismi ini nama, Allah dengan nama Allah. Kenapa mi-nya jadi baris bawah kasroh? Karena rupanya bi ini huruf jar, Bismillah. Atau contoh lain kita buat dengan kuat. Dengan itu bi, kuat itu kuwah, kuwatun. Bi ini bisa bergabung dengan qaf, maka penulisannya kita buat bersambung. Karena bi ini huruf jar yang terletak di depannya harus baris bawah, maka tidak lagi bikuwatun tetapi bikuwatin. Inilah salah satu kaidah atau hukum penulisan di dalam bahasa Arab yang itu dicantumkan di dalam Al-Quran yang menjadi rujukan umat Islam. Ada ketentuannya, jadi tidak sembarang buat baris. Di dalam Al-Quran ada ketentuannya. Itu yang ke-7, bi. Yang ke-8, K. K itu artinya seperti. Yang menjadi huruf jar K yang artinya seperti. Kalau K yang lain tidak. Misal ini sudah jadi bahasa Indonesia. Dia berasal dari bahasa Arab aslinya. Seperti bulan. Seperti K. Atau kita buat ini K. Bulan bahasa Arabnya al-qamaru. Al-qamaru. K ini bisa bergabung dengan alif dan penulisannya akan berubah menjadi kal-qamaru. Karena K ini huruf jar, maka tidak lagi dibaca ru tetapi dibaca kasroh. Kal-qamari, seperti bulan. Maka kalimat sederhananya adalah
Setiap huruf jar maka yang terletak di depannya menjadi baris bawah. Yang terakhir, yang ke-9. Li artinya untuk. Misal, untuk masjid. Kita masukkan li-nya. Masjid bahasa Arabnya masjidun. Penulisan li ini bisa bersambung dengan mim, maka menjadi bersambung seperti ini. Karena li ini huruf jar, maka yang terletak di depannya harus menjadi baris bawah, tidak lagi masjidun, menjadi masjidin. Nah, seperti itu. Atau contoh yang kedua, untuk ibu. Untuk ibu. Untuk bahasa Arabnya li, ibu bahasa Arabnya ummun. Ummun. Li bisa bergabung dengan hamzah, maka penulisannya menjadi seperti ini. Li ummun. Karena li ini huruf jar, maka tidak lagi li ummun, karena harus baris kasroh atau baris bawah, menjadi li ummin. Itulah pembahasan kita tentang huruf jar. Intinya atau kesimpulannya adalah ada huruf-huruf jar yang kita pelajari, ada 9, min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kali. Maka ini membuat kata yang terletak di depannya menjadi baris bawah atau kasroh. Adab Islami kita kali ini akan membahas tentang adab menjenguk orang sakit. Sebelum masuk kepada pembahasan, maka mu'alim akan mengulangi apa saja materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pertama kita membahas tentang Hudzaifah Ibnul Yaman. Hudzaifah adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad itu banyak sekali. Salah satunya adalah Hudzaifah Ibnul Yaman. Hudzaifah ini siapa? Dia memiliki ayah yang bernama Al-Yaman. Ayah Hudzaifah bernama Al-Yaman, tapi Al-Yaman ini bukan nama negara Yaman. Namanya saja di dalam bahasa Arab Al-Yaman, bukan nama negara. Al-Yaman. Al-Yaman ini adalah penduduk asli Mekah. Jadi Al-Yaman ini lahir di Mekah. Ketika usia kecil, Al-Yaman pindah ke Madinah. Pindah tidak bersama rombongan orang Islam. Al-Yaman ini ketika pindah ke Madinah sudah masuk Islam. Ketika di Madinah, maka lahirlah anaknya yang bernama Hudzaifah di Madinah.
Itulah kenapa suatu ketika Hudzaifah bertanya ke Nabi Muhammad, apakah aku termasuk muhajirin atau aku termasuk ansor? Apa itu golongan muhajirin? Muhajirin itu terambil dari kata hijrah atau pindah. Muhajirin adalah orang Islam asli Mekah yang pindah atau hijrah ke Madinah, namanya muhajirin. Sementara ansor itu artinya penolong. Apa itu ansor? Ansor adalah kaum muslimin asli Madinah yang menyambut kedatangan muhajirin. Mau ulangi, muhajirin adalah orang yang hijrah yang merupakan penduduk asli Mekah yang pindah ke Madinah. Sementara ansor adalah penduduk asli Madinah yang menyambut kedatangan muhajirin. Maka Hudzaifah bertanya kepada Nabi, apa sebetulnya identitas atau keterangan tentang dirinya, apakah ia termasuk muhajirin karena ayahnya penduduk asli Mekah, atau dia termasuk ansor, orang Madinah. Dan Hudzaifah diberikan pilihan oleh Rasulullah. Artinya keputusannya ada pada Hudzaifah. Hudzaifah bebas memilih dia mau masuk golongan yang mana, apakah ingin masuk muhajirin atau masuk ke ansor. Kenapa diberikan kebebasan? Karena kalau dikatakan muhajirin memang betul ayahnya berasal dari Mekah. Karena di dalam Islam keturunan anak itu dari ayahnya. Maka dia bisa muhajirin dan dia juga bisa ansor karena dia lahir dan besar di Madinah. Tetapi kemudian pada akhirnya Hudzaifah memilih bahwasanya dia ingin dari golongan ansor. Dan pertanyaan ini mulai ujikan di UTS Adab Islami yang kemarin. Mana yang dipilih oleh Hudzaifah? Dia memilih ansor, artinya dia penduduk asli Madinah. Itulah kisah tentang ayahnya yang bernama Al-Yaman. Kemudian Hudzaifah ini bergelar Sahibu Sirri Rasulillah. Sirri itu artinya rahasia, pemegang rahasia Rasulullah. Itu adalah gelar Hudzaifah ibnul Yaman. Apa rahasia yang dipegang oleh Hudzaifah? Rasulullah memberikan rahasia hanya kepada Hudzaifah karena Rasulullah tahu yang tidak kita ketahui. Dari banyak sahabat, maka Rasulullah memilih Hudzaifah ibnul Yaman. Tentu saja ada hikmah di balik itu semua. Rahasia apa yang diketahui oleh Hudzaifah yang diberikan oleh Nabi? Pertama, Rasul memberitahukannya nama-nama orang munafik yang ada di zaman Nabi Muhammad. Maka Hudzaifah tahu siapa saja orang Islam yang munafik. Apa bahaya munafik ini? Munafik akan masuk ke kerak terbawah dari neraka Jahanam, neraka yang paling luar biasa siksaannya. Kemudian yang kedua adalah Rasul memberitahukan Hudzaifah tentang fitnah yang akan terjadi sampai akhir zaman. Maka semua peristiwa yang akan terjadi hingga hari kiamat, Hudzaifah sudah mengetahui itu semua. Tetapi Hudzaifah ini sangat teguh memegang janji, memegang rahasia Nabi dan tidak memberitahukan ke siapapun. Tidak diberitahukan oleh Hudzaifah. Itu adalah gelar dari Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah juga ikut dalam peperangan Uhud. Ketika perang Uhud, ayahnya terbunuh oleh orang muslim sendiri. Kenapa bisa terbunuh ayahnya Al-Yaman ketika perang Uhud? Karena orang-orang ketika perang tidak mengetahui kalau Al-Yaman ini adalah orang Islam. Karena ketika di Madinah banyak yang tidak
mengetahui, karena Al-Yaman ketika kecil sudah pindah ke Madinah, makanya kebanyakan orang Mekah tidak mengetahui Al-Yaman adalah orang Islam. Maka Al-Yaman bersama temannya yang bernama Sabit ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga perempuan dan anak-anak. Ketika perang, perempuan dan anak-anak ditempatkan di ruangan tertentu atau di tempat tertentu, dijaga oleh Yaman dengan Sabit, oleh dua orang ini, karena mereka sudah berusia tua, tidak cocok untuk berperang. Nabi memerintahkan Al-Yaman dengan Sabit untuk menjaga barisan perempuan dan anak-anak. Tetapi kemudian karena Al-Yaman ini sudah tua dan ingin mati syahid, dia mengusulkan kepada temannya, bagaimana kalau kita berperang saja. Lalu diiyakan oleh Sabit dan mereka berdua pun ikut berperang. Sabit ini mati syahid dibunuh oleh orang kafir, sementara Al-Yaman terbunuh oleh orang Islam sendiri, karena orang Islam tidak tahu tentang Al-Yaman ini. Maka kemudian Rasul mengatakan bahwasanya Al-Yaman ini juga termasuk dalam mati syahid. Apakah Huzaifah dan ayahnya ikut perang Badar? Tidak. Huzaifah dan ayahnya tidak ikut perang Badar. Perang yang diikutinya antara lain perang Uhud, ada perang Nahawan, ada perang Parit. Perang Parit ini disebut dengan perang Khandaq. Khandaq ini artinya parit. Khandaq, perang parit. Kenapa Huzaifah tidak ikut perang Badar? Perang Badar adalah perang pertama kali di zaman Nabi Muhammad yang diikuti oleh Nabi. Karena ketika Huzaifah dan ayahnya ingin berkunjung ke kota Mekah, di tengah perjalanan mereka diserang oleh orang kafir, dan syarat agar mereka dilepaskan adalah orang kafir meminta agar Huzaifah dan ayahnya tidak ikut perang Badar. Itu adalah syarat agar mereka bisa dilepaskan. Lalu kemudian Huzaifah dan ayahnya mengiyakan dan bertanya kepada Nabi. Oleh karena itu Huzaifah dan ayahnya tidak ikut dalam perang Badar. Karena keterbatasan waktu, kita akan lanjutkan pembahasan tentang Huzaifah ini di pertemuan selanjutnya insyaallah. Langsung ke materi adab menjenguk orang sakit. Bahwasanya di dalam Islam semua perbuatan kita diberikan ketentuan. Tidak satu pun kehidupan kita yang tidak diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan adab tidur, Islam mengajarkan adab makan dengan tangan kanan, membaca basmalah, kemudian tidak menyisakan makanan, kemudian mengambil secukupnya. Adab tidur, berbaring ke sebelah kanan, mencontoh Nabi Muhammad, kemudian membaca basmalah, kemudian membaca doa. Adab menguap, maka kita harus menutup mulut dan membaca ta'awudz. Kemudian adab bersin, kita yang bersin diajarkan Nabi untuk membaca Alhamdulillah. Ketika memakai pakaian dimulaikan dengan bagian yang kanan, lalu melepas dimulai dari bagian yang kiri, kemudian membaca basmalah. Ada orang yang memakai pakaian membaca basmalah. Satu lagi, orang yang memakai pakaian tidak membaca basmalah. Ternyata beda. Selama pakaian yang kita pakai diawali dengan basmalah, selama kita memakai pakaian itu kita akan mendapat pahala dari Allah. Maka rugi sekali orang yang tidak membaca basmalah. Atau ketika tidur, ada orang yang tidur membaca basmalah, ada orang yang tidur tidak membaca basmalah. Orang yang membaca basmalah selama dia tidur maka akan dihitung sebagai pahala dari Allah. Maka rugi sekali. Artinya apa? Setiap perbuatan kita di dalam Islam diberikan ketentuan yang baik, yang itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Adapun adab menjenguk orang sakit, ada ketentuan yang diberikan oleh
Allah dan Nabi Muhammad. Adab menjenguk orang sakit. Pertama kita akan membahas orang sakit dahulu. Kata Nabi Muhammad yang maknanya adalah seperti ini, kita tidak boleh mencaci atau mengejek demam atau mengeluh kepada penyakit demam, karena demam itu merupakan ujian yang diberikan Allah yang nantinya akan mengangkat atau menghapus dosa-dosa kita. Jadi ternyata di dalam Islam sakit itu merupakan sebab dihapuskannya dosa seseorang. Maka sebetulnya ini adalah suatu karunia, rezeki yang diberikan Allah lewat sakit. Dengan sakit itu dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Maka tidak ada yang salah. Makanya Nabi Muhammad bersabda, sungguh hebat, terbaik kalau orang Islam ini atau orang beriman ini sungguh baik. Karena apa? Karena ajaibnya orang beriman ini adalah ketika dia ditimpa kesenangan, diberikan kesenangan, dia bersyukur. Ketika diberi kesenangan ia bersyukur. Mendapat hadiah, mendapat rezeki berupa anak atau uang atau harta segala macam. Ketika mendapat kesenangan dia bersyukur, membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukur itu baik bagi dia. Kemudian apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Ditimpa kesusahan ini bisa berbagai macam, berkurang hartanya, atau dihina orang, atau mendapatkan tekanan dari orang lain, merugikan harta, merugikan diri, merugikan jiwa, merugikan keluarga. Ketika ia ditimpa hal-hal kesusahan ini, dia bersabar, dan sabar itu juga baik bagi dia. Artinya orang mukmin yang beriman, mukmin itu artinya yang beriman kepada Allah. Ketika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, ketika mendapat kesusahan dia bersabar. Tidak ada kesempatan untuk mengeluh dan lain-lain atau perbuatan buruk yang lain, termasuklah sakit. Ketika ditimpa sakit, termasuk kebagian kesusahan oleh kebanyakan orang, maka dia bersabar, dan sabar itu pun mendapatkan pahala dari Allah. Insyaallah adab menjenguk orang sakit akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini adalah pembukaan untuk menjelaskan adab menjenguk orang sakit. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.